Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang antar dua negara atau lebih untuk mendapatkan laba. Perdagangan internasional ada dua. Satu, ekspor. Ekspor adalah aktivitas menjual produk, barang, atau jasa ke luar negeri. Dua, impor. Impor adalah aktivitas membeli produk, barang, atau jasa dari luar negeri. Manfaat perdagangan internasional. 1. Memperoleh barang atau produk yang tidak dapat diproduksi oleh negara sendiri. Salah satu manfaat perdagangan internasional adalah bisa memperoleh barang atau produk yang tidak dapat diproduksi oleh negara sendiri. 2. Memperluas lapangan kerja. Manfaat perdagangan internasional adalah bisa memperluas lapangan kerja. Apabila pasar luar negeri semakin meluas, maka produksi barang dan jasa yang dihasilkan juga akan semakin bertambah. Ketiga, transfer teknologi modern. Manfaat lain dari perdagangan internasional adalah suatu negara dapat memperoleh kesempatan untuk mempelajari teknik produksi dan manajemen yang lebih modern dari negara lain. Faktor penghambat perdagangan internasional. 1. Rendahnya kualitas SDM. Jika suatu negara kaya akan hasil alam namun tidak memiliki SDM yang memadai untuk mengelolanya, maka produk yang dihasilkan juga akan bernilai rendah. Hal itu tentu akan berdampak pada nilai jual hingga sulit bersaing dengan produk serupa yang diproduksi negara lain. Kedua, perbedaan nilai mata uang. Misalnya Indonesia mengekspor produk kelapa dan turunannya ke Belanda, maka Indonesia hanya ingin produknya dibayar dalam rupiah. Dalam hal ini, umumnya kedua negara menggunakan mata uang asing lain yang biasa digunakan sebagai pembayaran internasional seperti dolar atau euro. 3. Birokrasi yang bertele-tele. Setiap kegiatan ekspor dan impor harus melalui birokrasi pemerintahan. Semakin pelik sistem birokrasi, maka semakin lama waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor. Sebagai imbasnya, kepercayaan penjual dan pembeli akan menurun hingga penghambatan aktivitas perdagangan. Kebijakan perdagangan internasional. 1. Diskriminasi harga. Apa sih yang dimaksud dengan diskriminasi harga? Diskriminasi harga adalah penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. 2. Dumping. Kamu sudah pernah mendengar istilah dumping? Dumping adalah penetapan harga barang yang diekspor lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri. Ada kondisi tertentu yang harus kamu perhatikan jika ingin menerapkan kebijakan dumping. 3. Tarif. Sesuai dengan namanya, kebijakan tarif adalah penerapan tarif yang tinggi untuk impor barang-barang tertentu. Kebijakan tarif ini diharapkan bisa membantu barang produksi dalam negeri meningkatkan daya saingnya di pasar sehingga konsumen tidak hanya membeli barang impor saja. Faktor pendukung perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, antara lain kayu, minyak bumi, batu bara, timah, dan karet. Tetapi belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelolanya. Hal ini mendorong Indonesia untuk mengekspor bahan mentah atau bahan baku ke negara lain untuk diolah. 2. Perbedaan penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi yang tidak merata antar tiap negara menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Negara dengan teknologi maju mampu menjual barang dengan harga murah kepada negara yang memiliki teknologi sederhana. Contohnya, Indonesia mengimpor mobil dari Jepang karena Jepang memiliki teknologi pembuatan mobil yang maju. 3. Penghematan biaya produksi. Bagi negara yang belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat sendiri produk seperti mobil dan handphone, pembuatannya akan menghabiskan biaya produksi yang jauh lebih mahal dibandingkan jika negara tersebut membelinya dari negara lain. Oleh karena itu, membeli produk seperti mobil dan handphone dari negara pembuatannya dapat menghemat biaya produksi.
Tujuan perdagangan internasional. 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hubungan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan perdagangan internasional seperti ekspor dan impor barang ke negara lain. Dapat meningkatkan pendapatan negara tersebut, dan jika pendapatan meningkat maka pembangunan infrastruktur yang ada di negara itu akan cepat selesai. 2. Menyehatkan neraca pembayaran. Tujuan membantu mengatur ekspor dan impor, membantu pemerintah dan para pakar untuk memperkirakan kondisi bisnis serta perekonomian negara, memantau semua transaksi internasional agar diketahui kondisi keuangan suatu negara. Alat pembayaran perdagangan internasional. 1. Uang tunai. Pembayaran tunai perlu dilakukan jika eksportir dan importir belum saling kenal secara baik, karena bisa membangun kepercayaan antar eksportir dan importir. Pembayaran tunai yang dilakukan importir bisa menggunakan mata uang dari eksportir. 2. Letter of credit. Di dalam perdagangan internasional, importir dapat mengajukan pinjaman pada bank, dan jika bank setuju dengan permohonan yang dilakukan importir, maka akan dikeluarkan letter of credit. Dengan demikian, letter of credit bisa dikatakan sebagai alat pengganti kredit dan jaminan pembayaran bagi eksportir. 3. Pembayaran wesel. Sebenarnya melakukan transaksi pembayaran menggunakan wesel sudah lama dilakukan. Kemudahan dari penggunaan wesel adalah bisa melakukan pembayaran di dalam atau luar negeri dengan mudah, dan ketika sudah memilih wesel sebagai alat pembayaran, maka penerima uang atau pengirim uang tidak perlu menggunakan rekening bank. Neraca pembayaran perdagangan internasional. 1. Pengertian neraca pembayaran adalah suatu catatan sistematis mengenai transaksi yang terjadi antar negara satu dengan negara lainnya. 2. Tujuan. A. Memberikan informasi posisi negara dalam perdagangan internasional. B. Pedoman pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal. C. Mengetahui informasi keuangan negara dalam perdagangan internasional. 3. Komponen. Yang pertama, neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah sebuah data yang berhubungan dengan perbandingan nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara yang terjadi dalam satu periode. Yang kedua, neraca lalu lintas modal. Neraca lalu lintas modal adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat setiap pinjaman dari luar negeri atau kredit, serta pinjaman atau kredit yang diberikan kepada negara lain. Yang ketiga, neraca lalu lintas moneter. Neraca lalu lintas moneter adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat tentang perubahan atau pertumbuhan cadangan devisa pada suatu negara. Yang keempat, neraca hasil modal. Neraca hasil modal adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan dividen, berbagai macam hadiah yang diberikan oleh negara lain, dan bunga gaji tenaga asing. Yang kelima, neraca jasa. Neraca jasa adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat transaksi jasa yang dilakukan suatu negara yang diterima oleh negara lain selama satu periode. Devisa perdagangan internasional. 1. Pengertian devisa. Devisa adalah seluruh valuta asing yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta di suatu negara yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. 2. Fungsi devisa. Pada dasarnya, devisa negara adalah alat pembayaran internasional atau transaksi perdagangan internasional. Perdagangan tersebut biasanya berupa ekspor dan impor. 3. Jenis devisa. Jenis devisa berdasarkan sumbernya. Yang pertama, devisa kredit. Devisa kredit adalah devisa yang berasal dari penanaman modal asing, utang, dan tabungan luar negeri. Yang kedua, devisa umum. Devisa umum adalah devisa yang dapat diperoleh tanpa adanya kewajiban untuk mengembalikannya. Jenis devisa berdasarkan wujudnya. Yang pertama, devisa kartal. Devisa kartal adalah devisa yang berwujud uang logam dan uang kertas. Yang kedua, devisa giral. Devisa giral adalah devisa yang berwujud surat-surat berharga, misalnya wesel, cek perjalanan, travel, IMO, dan lain-lainnya.